Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Bapak akan mengulas tips menentukan jurusan. Jika ada yang masih galau, jurusan apa ya kira-kira yang pas, yang kira-kira nanti akan banyak peluang kerjanya, jurusan apa yang kira-kira kece misal. Nah, inilah saat yang tepat untuk menentukan pilihan jurusan. Baik, kita simak ulasannya. Sudah Bapak pikirkan matang-matang, sudah Bapak rumuskan, sudah Bapak tuliskan di depan. Tips menentukan jurusan ini pun sudah Bapak gunakan ketika Bapak menjadi siswa sebelum menjadi mahasiswa, ya. Nah, kita lihat apa sih tips-tipsnya. Ini pun silakan boleh kalian gunakan, boleh tidak, terserah. Ya, kalau cari di internet, di Google ada muncul nanti. Nah, munculnya nanti ya ini di YouTube Bapak, ya. Baik, kita lihat. Ini hanya ada di channel Bapak. Nah, tipsnya itu Bapak singkat dengan bugar. Nah, apa sih bugar? Nah, bugar itu terdiri atas satu, kita buat dulu petanya. Kemudian gaul. Dan yang ketiga, rajin. Nah, kita ulas bersama. Seperti apa sih tips yang pertama ketika kita menentukan jurusan, terutama jurusan perkuliahan ya. Ini pun bisa digunakan saat kalian SMP atau punya adik SMP misal. Bingung nih kira-kira ketika SMA-nya atau SMK mau pilih jurusan apa. Nah, buat peta. Ini langkah awal. Ya, langkah awal kita buat peta dulu selain berdoa, udah jelas ya. Buat petanya dulu, seperti apa sih buat peta? Nah, kalau kita menentukan jurusan di perkuliahan, tentunya kita harus tentukan dulu beberapa jurusan, jangan cuma satu jurusan. Ya, usahakan minimal 3 jurusan lah. Ya, minimal 3 jurusan yang akan kita pilih nanti. Mengapa 3 jurusan? Misal, ya menghindari ketika kita gagal di jurusan pertama, ya ada opsi kedua dan ketiga misal. Lebih banyak juga ya boleh, silahkan ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Misal Bapak ingin masuk jurusan bahasa ya, terutama bahasa Indonesia misal. Bapak buat petanya. Buat peta, pertama tulis jurusannya ya. Iseng-iseng aja, sambil iseng sambil nyantai. Tulis di buku bisa, silahkan, mumpung libur ya. Kemudian kita petakan. Boleh pertama misal lulusan. Kira-kira lulusannya itu nanti akan jadi apa? Ya, misal bahasa Indonesia. Oh, lulusannya akan jadi guru bahasa. Guru bahasa kan ternyata dibutuhkan di semua jenjang. Ya. SD dibutuhkan, SMP dibutuhkan, SMA, SMK dibutuhkan, hingga perkuliahan. Itu. Paling kalau TK aja paling sama PAUD. Itu ada guru khusus ya, guru PGTK dan guru PG PAUD. Nah, kemudian juga lulusannya ternyata setelah Bapak googling, searching, itu bisa bekerja juga jadi reporter. Misal jadi editor. Kemudian bisa juga ternyata jadi peneliti bahasa, jadi dosen bisa, bahkan bisa jadi budayawan, bisa jadi sastrawan misal, bisa jadi dokter. Waduh, dokter apa? Dokter bahasa. Jadi orang yang ahli dalam bidang kebahasaan. Bisa juga bekerja sama dengan kepolisian. Ada namanya linguistik forensik. Jadi membedah kasus kebahasaan di kepolisian. Itu ada. Wah, ternyata luas nih. Oke, catatlah lulusannya akan jadi apa aja. Bahkan ada teman juga kerja di bank, lulusan bahasa Indonesia. Ya silakan, nggak masalah. Ya, dicatat. Nah, tahu dari mana lulusannya? Kita bisa tahu lulusannya, kita tracking aja dari Google atau dari internet. Ya, tracking bisa. Kemudian kita tuliskan. Ya, jadi apa saja nanti. Nah, udah beres lulusan, kita petakan lagi. Misal beban
perkuliahan ya. Beban kuliah. Beban kuliah itu apa? Jadi beban kuliah itu apakah kita sanggup nanti menjalani kuliah di jurusan itu? Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita memaksakan diri, wah, mau masuk kampus yang elit, yang mahal. Kira-kira sanggup nggak kitanya? Kita harus bisa mengukur diri. Ya, ingat. Kita harus bisa mengukur diri meskipun ya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau Allah sudah berkehendak, tapi tetap kita harus bisa mengukur diri kita. Oh, saya kayaknya tidak ahli di bidang olahraga. Ya sudah, jangan memaksakan ke olahraga misal. Kemudian, oh kedokteran nih kayaknya nih kece nih. Tapi kitanya nggak sanggup, nilai IPA kita jeblok misal. Kemudian kita juga pola pikirnya bukan pola pikir saintis ya, ilmu pengetahuan alam, kita pola pikirnya pola pikir sosial misal ya. Karena kan biasanya suka ada tes psikotes dari sekolah. Nah, itu bisa juga jadi gambaran bagi kita untuk menentukan jurusan. Kemudian beban kuliahnya apalagi, misal kira-kira ada mata kuliah apa saja, ini juga penting. Kita bisa tracking juga. Kita masuk ke salah satu kampus lewat internet aja bisa, nggak usah datang langsung ke kampusnya. Kemudian kita lihat, cek, biasanya di kampus ada tuh menu-menunya. Jurusan ini kira-kira dapat mata kuliah apa saja. Nah, kira-kira kita sanggup nggak? Kita menghindari mata kuliah hitung-hitungan misal. Ya udah, nggak masalah. Ya, Bapak pun sama dulu. Wah, masuk Indo tidak akan ada mata kuliah hitung-hitungan. Ternyata ada statistika. Jadi emang statistika itu umum ya. Umum untuk semua jurusan untuk menghitung data. Ya, biasanya untuk penelitian kuantitatif biasanya statistika tuh. Nah, tapi kan nggak terlalu banyak hitung-hitungannya, nggak sebanyak matematika, fisika, kimia. Nah, itu boleh silakan kalian petakan beban perkuliahannya seperti apa. Harus seperti itu, harus detail seperti itu agar kalian tidak menyesal nanti. Karena nggak sedikit mahasiswa yang ketika sudah masuk ya, oke, dia bahagia masuk di awal, tapi tidak bahagia menjalani perkuliahan. Gara-gara apa? Ya, dia menyesal, ternyata beban perkuliahannya wah luar biasa. Ya, seperti itu. Sampai biaya. Ya, meskipun memang nanti banyak beasiswa, tapi kita lihat pahitnya lah. Tentunya perkuliahan pun butuh biaya ya. Pendidikan pun butuh biaya. Kira-kira jurusan yang akan kita pilih biayanya berapa? Nah, semua itu sudah bisa kita akses lewat internet. Biasanya tiap kampus memang menyediakan informasi mengenai biaya. Ya. Misal untuk jurusan bahasa 3 juta per semester. Misal contohnya itu ada, bisa diakses dari internet. Atau kita bisa juga tanya-tanya ke kakak tingkat. Nanti di poin kedua, gaul. Seperti itu. Nah, apalagi misal, petakan lagi aja sama kalian. Ya, kalian petakan, kalian baca kira-kira kemungkinan yang terjadi ketika kalian pilih jurusan tersebut. Ya. Dan saran Bapak jangan hanya satu. Ya. Jadi pilih beberapa, buat beberapa peta. Seperti itu. Nah, itulah ya tips pertama. Jadi buat dulu petanya. Buat petanya, persebarannya buat sama kalian. Kira-kira nanti kerjanya jadi apa, kemudian juga beban kuliahnya berat nggak sih kira-kira kuliah di jurusan tersebut. Memang berat enggaknya kan relatif ya, relatif. Tapi kita seenggaknya harus bisa mengukur. Nah, kemudian biayanya berapa. Ini pun sama berlaku untuk menentukan sekolah. Kalau kalian punya adik, saudara, mau menentukan melanjutkan sekolah di mana, penting lulusannya kira-kira tracking aja. Sekolah tersebut lulusannya tiap tahun lulusnya berapa persen. Terus terserap di mana aja, di kampus mana, di kantor mana saja, misal kalau SMK. Bebannya kira-kira luar biasa nggak? Kan ada yang benar-benar full day, ketika beres belajar ada les langsung, atau ketika beres belajar langsung pulang. Seperti itu, berapa biayanya gitu ya. Ini pun bisa digunakan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua ya, gaul. Ini juga penting. Gaul itu apa? Jadi kita wajib
atau harus bertanya-tanya. Jelas bertanya-tanya kepada siapa? Bisa ke orang tua kita. Lagi-lagi ya memang orang tua punya pengalaman. Misal orang tua kalian sekolahnya tinggi, tanya ke beliau-beliau, kira-kira mah untuk jurusan ini, pak untuk jurusan ini kira-kira berat nggak, kira-kira jadi apa saja. Nah itu kan bisa kalian tanyakan. Jadi gaul di sana lebih ke arah komunikasi kalian terhadap sesama, ke teman, ke kakak tingkat misal, atau ke guru-guru kalian. Kan guru kan udah jelas ya, jadi guru berarti kan sudah melewati proses perkuliahan. Sekarang kan guru itu minimal S1 ya. Guru-guru yang mengajar di SMA, SMK, SD itu udah minimal S1. Bahkan TK pun minimal ada peraturannya ya, punya ijazah S1. Nah tentunya sudah punya pengalaman berkuliah. Tanyakan, gaul, jangan sungkan, jangan malu ya. Dari sana kalian akan mendapatkan gambaran seperti apa dunia perkuliahan ya, seperti apa kira-kira atmosfernya, biayanya, lulusannya seperti apa. Nah memang kalian juga harus bisa menyaring juga, tetap ya harus bisa menyaring juga, jangan ditelan mentah-mentah. Karena lagi-lagi jurusan itu bukan cuma jurusan tapi juga masa depan kalian, itu penting diperhatikan. Jadi yang kedua gaul, komunikasi dengan orang tua terutama, karena kan orang tua yang membiayai kalian misalnya ya kan. Komunikasi mah kira-kira jurusan ini cocok nggak ya. Memang juga nggak sedikit siswa yang terbentur justru gara-gara masalah orang tua, jadi orang tuanya tidak setuju ya. Makanya kita buat peta dulu, jadi kita bisa nanti menjelaskan kepada orang tua kita. Ketika orang tua nggak setuju, ternyata lulusannya banyak yang nganggur. Nah kita kan bisa buat peta. Udah buat peta, kita sajikan ke orang tua. Ibarat kita membuat proposal. Mah ternyata nggak banyak yang nganggur loh, Pak. Ternyata lulusan ini banyak lapangan pekerjaannya loh nih, sudah buat petanya. Ketika orang tua tahu, wah kan orang tua bisa mendukung kalian nanti. Jadi makanya penting dulu buat peta, baru komunikasi, gaul. Ya silakan tanya-tanya, jangan malu. Boleh ke orang tua, boleh ke guru kalian. Nah biasanya di sekolah suka ada kakak tingkat yang sudah kuliah atau bahkan sudah lulus, datang ke sekolah untuk mengajak adik-adiknya atau memotivasi adik-adiknya untuk kuliah. Nah itu manfaatkan ya, itu manfaatkan oleh kalian tanya-tanya sedetail mungkin oleh kalian agar nanti kalian tidak salah pilih jurusan. Itu udah tanya-tanya memang harus rewel, karena kan namanya masa depan ya, nggak bisa sembarangan. Ingat, nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa seperti air mengalir saja. Jadi pola pikirnya jangan gimana nanti. Kalau itu kan gimana nanti, seperti air mengalir, tapi harus nanti gimana. Nah seperti itu. Orang yang merancang masa depannya saja ada kemungkinan untuk gagal, gimana yang tidak ya. Udah gaul nih, nanya-nanya segala macam. Nah kemudian tahap yang ketiga, mau nggak mau harus rajin. Rajinnya apa? Rajin di sini bisa rajin belajar ya. Kalau yang ingin masuk PTN kan suka ada SBMPTN, itu kan seleksi tulisnya ya. Jadi tidak hanya mengandalkan nilai rapot saya bagus ya kan, belum tentu juga masuk. Jadi kita jangan kepedean juga, kita harus persiapkan kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuk harus ikut testing tulis misalnya, udah persiapkan, rajin belajar. Apakah harus ikut les atau bimbel? Ini juga sama, ini kebutuhan sebenarnya. Kalau memang kalian sanggup, mampu untuk ikut les atau bimbel ya ikuti dengan serius, konsultasi ke lembaga bimbingan kalian, lembaga belajar kalian, konsultasi silahkan, manfaatkan. Kan suka ada tuh layanan konsultasi di bimbel-bimbel itu manfaatkan. Ya sayang kalau hanya mengandalkan belajar di kelas, itu manfaatkan konsultasinya. Tapi bagi yang nggak mampu buat bayar bimbel gimana? Nah Bapak punya tipsnya. Jadi dulu Bapak juga nggak bimbel, tapi Bapak memanfaatkan situasi dan kondisi. Contohnya punya teman yang bimbel ya, nah Bapak komunikasi, ajak belajar bareng. Saat itu Bapak tanya-tanya ya, kemudian akhirnya
kami ya belajar bareng, tahu informasi. Bapak dapat informasi dari dia, ilmu dari dia, ya. Yang notabene dia kan dapat ilmu dari bimbel, ya. Bapak lihat soal-soal bimbelnya, Bapak coba kerjakan, Bapak coba konsultasikan ke dia. Nah, makanya itulah pentingnya gaul tadi. Ya, jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman. Itu. Jadi nggak harus bimbel juga ya nggak masalah kalau memang terkendala biaya. Jadi banyak jalan, Allah memberikan banyak jalan. Silakan manfaatkan, boleh dari internet juga misal. Ya, yang paling mudah kan dari teman-teman kita. Karena ya biasanya ada teman ikut bimbel lah. Ya, bisa kita secara baik meminta tolong kepada teman kita untuk belajar bersama, minta bantuan untuk diajarkan beberapa hal yang mungkin tidak kita dapat, ya, dan dia dapat di bimbel dia, itu boleh, silakan. Jadi rajin, ya, mau gak mau harus rajin, ya, rajin mempersiapkan diri, rajin bertanya ke teman, kemudian rajin belajar tentunya, ya, mempersiapkan untuk tes nanti masuk perguruan tinggi gitu. Kemudian rajin apa lagi? Tentunya rajin berdoa, ya, kan setelah usaha nggak lengkap kalau kita nggak berdoa. Ini kuncinya, ya. Jadi usaha tanpa doa ya sia-sia. Jadi biasakan ketika kalian punya hajat, ya, diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Ya, itu menguatkan, ya, menguatkan, kemudian juga bisa memperlancar mudah-mudahan, ya, dan bisa juga mensukseskan kalian. Jadi biar kalian sukses, ya. Nah, ini petaannya, jadi Bapak ulangi, jadi buat dulu peta, kemudian gaul, dan yang terakhir rajin. Simple sebenarnya, ya, disingkatnya bugar. Ini pun lagi-lagi bisa kalian terapkan bukan cuma untuk memilih jurusan, ya, bisa juga untuk memilih sekolah misal, bahkan memilih pasangan, ya, memilih pasangan. Kita buat petanya, misal kita mau mengincar si A, kita buat petanya, kira-kira si A itu nanti bisa membawa kita ke arah positif atau negatif misal, ya, buat petanya. Bebannya misal, beban, kira-kira si A itu bebannya bukan beban berat badan, bukan, beban hidupnya misal, oh ternyata dia materialistik misal, oh ternyata dia hedon misal. Nah, silakan kita ukur sama kita, sanggup nggak kita nanti, ya, ketika kita berpasangan dengan dia, biaya hidupnya kira-kira, mertuanya atau orang tuanya galak atau enggak. Silakan, boleh, itu boleh digunakan. Ini bisa digunakan juga untuk menentukan hal-hal lainnya terutama. Dan tambahan rajin di sini tadi, ya, terutama bagi yang kelas 10, ya, dan kelas 11 masih ada kesempatan kalian untuk rajin-rajinlah konsultasi misal ke guru BK kalian. Ya, kan biasanya guru BK tuh punya line konsultasi khususnya buat menentukan jurusan misal. Ada. Kemudian juga rajin-rajinlah kalian untuk menata nilai kalian. Ditata kalau bisa dari kelas 10. Nah, kelas 10 ini kan banyak yang berpikir bahwa santai dulu. Jangan santai dulu, justru kalian harus berpikir bahwa bagaimana cara saya sukses nih nanti menata agar nanti tidak menyesal di kelas 12. Karena kelas 12 kan sudah digunakan, nilai rapot itu bisa digunakan untuk ikut tes juga. Jangan sampai kita menyesal gara-gara kelas 10-nya ternyata rapot kita jeblok. Ditata dari kelas 10, ya. Kita punya target nilai di semester 1 itu 75, semester 2 78. Nah, ditata seperti itu. Kalau bingung kira-kira mau dapat nilai berapa, ya konsultasi ke guru masing-masing. Itu ke guru BK-nya, ke wali kelasnya, silahkan. Jadi ada penataan diri, penataan nilai. Ya, itu penting sekali. Bagi yang kelas 11 juga sama. Ya, mumpung belum terlambat, karena kan kelas 12 nanti juga digunakan nilai rapot. Ya. Yang ingin masuk PTN, yang ingin bekerja juga digunakan nilai rapot nanti. Apalagi kan sekarang kelulusan juga dilihat dari nilai-nilai rapot, ya, salah satunya selain sikap kalian dan keseharian kalian. Dia harus rajin, ya, harus rajin gaul, silahkan.
ditata, jangan sampai nanti menyesal. Nanti aja, nanti kapan? Ya, belum tentu nanti punya waktu yang senggang misal. Ya, jadi mulai rajin ditata dari sekarang, dikondisikan kira-kira punya target apa, ya, bagaimana cara mendapatkan target tersebut, ya, caranya seperti apa, ya laksanakan caranya. Dan ingat, kita nggak perlu takut bertanya, apalagi takut bertanya sama guru. Ya, jangan. Justru guru itu bisa menjadi sumber informasi bagi kalian. Ya, jangan takut, pergunakan bahasa yang tepat, sopan, ya. Bertanya pada guru, itu kan melatih juga kita berbahasa. Ya, seperti itu. Nah, semoga tips ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Jika ingin merequest tips-tips lainnya, silahkan boleh request di kolom komentar. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.